Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Putri, pada materi yang keempat ini, yaitu tetap pembahasannya tentang pengendalian, tentang K3. Sebelum mohon maaf ini di sini ada tulisannya UISI, karena memang saya posisinya sedang mengajar di dua kampus, yaitu di Politeknik Indonesia dan juga di UISI. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengendalian bahaya, ya. Jadi kalau teknik pengendalian bahaya ini setelah kita tahu nih adanya sebuah potensi bahaya, ya kan, sebuah potensi bahaya atau hazard. Kemudian kita bisa tahu juga kemarin tentang bagaimana sih hazard ini bisa terjadi atau penyebab bahaya. Nah, setelah kemudian ada namanya ending dari K3 ini adalah sebuah teknik pengendalian bahaya. Jadi bagaimana supaya bahaya ini bisa kita kendalikan, kita bisa meminimalisir kemungkinan itu terjadi, misalnya dia memiliki resiko yang tinggi, berarti gimana sih caranya bahaya ini supaya resikonya itu bisa semakin kecil. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengendalian bahaya. Ada di dalam sumber ANSI, ya Kak, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 teknik pengendalian bahaya. Mulai dari atas ya, ini bisa lihat ini ada teknik eliminasi, substitusi, engineering, administrative control, dan PPA. PPA ini personal protective equipment atau yang dimaksud dengan APD, alat pelindung diri. Nah, di sini bentuknya segitiga ya, Bapak-bapak ya. Kenapa segitiganya itu besar di atas? Karena semakin ke atas, yaitu eliminasi ini ya, semakin ke atas ini eh, efektivitasnya semakin besar. Jadi dengan terlaksananya teknik yang semakin ke atas, yaitu contohnya eliminasi ini yang paling tertinggi, yaitu mampu mengendalikan bahaya yang lebih efektif atau lebih bagus. Nah, kalau yang paling bawah yaitu APD atau PPA ini, yaitu teknik pengendalian dengan tingkat efektivitas yang paling terendah. Bukan berarti APD ini paling rendah, kemudian bapak-bapak tidak akhirnya tidak memakai APD, tidak seperti itu ya konsepnya. Jadi konsepnya APD ini masih menjadi sebuah alat pelindung yang wajib digunakan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengandung potensi bahaya. Namun tidak menjamin, begitu Bapak-Bapak. Jadi tidak menjamin dengan Anda memakai APD itu akan terhindar dari adanya potensi bahaya atau yang mampu menghindarkan kita dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi efektivitasnya yaitu rendah, namun wajib digunakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas lebih detail satu per satu. Apa itu eliminasi? Jadi namanya juga eliminasi berarti menghilangkan. Maksudnya adalah menghilangkan sumber bahaya. Jadi contohnya misalnya ada bekerja di ketinggian. Berarti potensi bahayanya adalah ya kita berada di ketinggian. Berarti bagaimana? Ya udah, berarti eliminasi dengan kita tidak bekerja di ketinggian. Contohnya misalnya eh, mengganti bolam lampu. Zaman dahulu mungkin bapak-bapak harus naik dulu, naik tangga gitu kan. Nah, kalau naik tangga misalnya bola lampunya itu ada di ketinggian 2 meter sampai 3 meter, maka bapak itu, bapak-bapak sekalian tuh pasti dipastikan akan berpotensi potensi jatuh, ya itu karena potensi bahaya bekerja di ketinggian, ya kan. Nah, oleh karena itu dapat kita eliminasi. Jadi kalau mau mengganti lampu tidak perlu namanya kita naik, yaitu kita bisa menggunakan tongkat untuk mengganti lampu. Nah, penggantian ini itu bisa dikatakan sebagai eliminasi, mengeliminasi pekerjaan supaya pekerja tidak naik. Seperti itu namanya mengeliminasi. Karena yang dimaksud potensi bahayanya adalah bekerja di ketinggian. Kalau kita sudah gantikan dengan tongkat lampu itu, maka tidak ada lagi potensi bahaya di ketinggian. Karena memang pekerjaannya ada di bawah, ya kayak itu. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Substitusi ini adalah teknik pengendalian dengan melakukan penggantian. Jadi substitusi ini mengganti, misalnya ada mesin yang memang sudah
sudah tidak layak dipakai, karena dengan dipakai terus maka dia menimbulkan kebisingan yang sangat tinggi, maka kita gantikan dengan mesin yang baru dengan apa namanya nih, metode yang baru, yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai substitusi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah engineering. Engineering ini rekayasa. Contohnya misalnya adalah ada mesin. Contohnya adalah mesin gerinda. Nah, mesin gerinda duduk, ya, kemudian ada penutupnya seperti itu supaya pada saat kita bekerja dengan mesin gerinda itu percikan-percikannya tidak langsung mengenai mata, walaupun memakai APD. APD kan paling yang dipakai kacamata ya Bapak ya, namun kan untuk wajah kan juga masih berpeluang untuk terkena percikan-percikan. Oleh karena itu mesinnya diberi penutup. Nah, penutup inilah yang dimaksudkan dengan engineering control. Kemudian yang keempat ada administratif. Jadi administratif ini hubungannya dengan pendokumentasian, dokumen-dokumen. Contohnya misalnya ada pengaturan jadwal, kemudian ada sebuah prosedur-prosedur kerja, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, atau ada pemasangan lampu-lampu K3 di tempat Bapak Ibu sekalian. Itu masuk dalam administration control. Dan yang terakhir adalah APD. Oke, kita akan bahas satu persatu lebih detail lagi ya. Seperti Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa eliminasi adalah mengendalikan dengan menghilangkan sumber bahaya. Contohnya yang lebih tadi lagi misalnya nih di tempat Bapak bekerja ada apa namanya genangan tumpahan oli. Ya udah kita bersihin tuh. Nah, genangan oli ini kan adalah sebuah potensi bahaya. Apabila tidak kita bersihkan, mungkin kita bisa terkena potensi bahaya terpeleset di area itu. Mungkin kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, proses pembersihan ini adalah termasuk eliminasi karena kita menghilangkan adanya potensi dan sumber bahaya. Jadi pokoknya yang hilangkan itu adalah eliminasi. Kalau substitusi adalah mengganti. Contohnya adalah seperti ini nih, substitusi. Jadi contohnya seperti ini. Contoh substitusi yaitu mengganti material. Dari awalnya materialnya itu mengandung toksik atau racun, kemudian kita ganti dengan material yang tingkat toksiknya tidak terlalu berlebih. Kayak gitu. Contohnya seperti ini juga mengganti. Contohnya mengganti bahan beracun menjadi ke yang tidak beracun. Menggunakan cat larut air atau pelekat, kemudian menggantikan cat semprot, kayak gitu-gitu. Ini penggantian untuk bahan beracun, yang ini adalah proses. Nah, ini contoh-contohnya. Contohnya menggunakan larutan air deterjen sebagai pengganti bahan pelarut. Menggunakan bahan kimia yang memiliki tingkat nyalanya lebih tinggi daripada titik nyalanya rendah. Kalau perubahan, jadi perubahan ini nggak harus melakukan perubahan atau substitusi bahan aja, tapi bisa peralatan, bisa juga metode kerja, bisa juga perubahan terhadap prosedur. Misalnya prosedur A dirasa sudah kurang update diganti dengan prosedur B. Ini juga termasuk dalam substitusi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengendalian teknik. Ya, pengendalian teknik ini engineering control. Jadi di dalam teknik pengendalian bahaya dengan menggunakan teknik atau engineering control ini, yaitu dengan melakukan sebuah modifikasi teknik. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, contohnya memberikan penutup pada mesin gerinda, gerinda duduk. Kemudian ini ada contoh lainnya yaitu mengisolasi. Contohnya memberi isolasi untuk barang-barang yang berbahaya. Contohnya misalnya ada ruangan khusus untuk B3. Nah, itu kan isolasi. Hanya orang-orang tertentu saja boleh masuk ke situ dan benar-benar ditutup dengan rapat. Dan itu juga dengan cara ini termasuk dalam engineering control. Kemudian memberikan ventilasi di bengkel-bengkel, ya kan? Pemberian ventilasi ini pasti kan juga menggunakan perhitungan-perhitungan ya, nggak asal aja naruh di situ. Jadi perhitungan kebutuhan akan sirkulasi udara yang ada pada bengkel. Nah, ini juga termasuk dalam engineering control. Kemudian menggunakan metode basah untuk menghilangkan paparan debu. Ini contoh-contoh untuk pabrik-pabrik yang memang menghasilkan debu gitu dengan tinggi.
Nah, memasang alat pelindung mesin seperti yang saya bilang tadi, alat pelindung mesin, kemudian sensor, misalkan apabila ada manusia mendekati mesin tersebut, sensornya bisa bekerja sehingga manusia tidak langsung berdekatan dengan sumber bahaya. Jadi contoh-contoh ini adalah termasuk dalam contoh engineering control. Contoh gampangnya juga misalnya sepeda motor. Nah, sepeda motor itu kan pasti udah melakukan melakukan banyak modifikasi ya, Bapak-bapak ya. Dari misalnya nih, jadi apa namanya sepeda motor. Kalau zaman dulu tidak ada tutupannya, sekarang udah ada penutupnya sehingga pengendara tidak langsung terkena apa namanya ini terkena apa namanya ini knalpot. Nah, dulu kan mungkin masih dari apa namanya besi aja gitu ya. Sekarang sudah mulai dari bahan-bahan yang udah ramah dan untuk kemungkinan kita terpapar panasnya knalpot sudah mulai minim. Nah, itu termasuk dalam teknik pengendalian bahaya juga. Contoh-contoh yang lainnya, misalnya seperti ini, di paparan debu. Contohnya paparan debu itu ada filtrasi, penyerapan, dan elektrostatis. Jadi ini supaya debu yang keluar dari pabrik itu tidak langsung apa ya, tidak langsung efeknya tuh tinggi, terpapar oleh orang yang berada di sekitar situ, yaitu pekerja-pekerja. Nah, ini contoh pengendalian bahaya lainnya di ventilasi. Ini kalau ini kan pekerja seperti pekerja di apa namanya ini mesin scrub kayu gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya arapana-arapana, di mana di situ ada aliran udara gitu ya, aliran udara yang kiranya itu bisa menetralisir yang ada pada ruangan tersebut, sehingga ruangan tersebut menjadi tidak panas atau bahkan apa namanya kalau misalkan itu mesin menghasilkan serbuk-serbuk, biasanya ventilasi ini langsung diarahkan ke mesin tersebut yang tempat pengeluaran serbuk, jadi langsung dikeluarkan gitu. Nah, seperti ini contohnya, ini ventilasi pencegahan udara gitu ya, ini. Jadi ada aliran udara yang masuk dan yang keluar sehingga udara di dalam itu tidak pengap, jadi orang juga lebih efisien lagi untuk produktif lagi dalam melakukan pekerjaan yang ada di dalam gitu ya. Nah, ini sebagai contoh untuk melindungi pekerja dengan batasan seperti ini. Tidak sepenuhnya menghapus kontiman. Memang ventilasi ini tidak sepenuhnya menghapus adanya bahaya. Seperti yang saya bilang ya, teknik pengendalian bahaya ini adalah teknik pengendalian nomor 3 terefektif. Jadi bukan nomor 1. Jadi tidak bisa 100% memang menghilangkan bahaya, namun bisa meminimalisir gitu ya. Sebenarnya semakin tinggi efektivitas pengendalian bahaya, itu kebijakan yang diambil oleh perusahaan itu semakin apa ya? Semakin membutuhkan analisis yang lebih lama. Gampangannya aja kita untuk memutuskan membuat ventilasi seperti ini pasti butuh analisis yang panjang ya kan untuk mendesain bentuk ventilasinya, kemudian pengeluaran biayanya, efektivitas setelah digunakan ini bagaimana tingkat efektivitasnya seperti itu. Jadi sebenarnya semakin ke atas ya, contohnya ada teknik engineering, substitusi, bahkan eliminasi pun semakin tinggi itu membutuhkan analisis yang lebih detail terkait apapun. Pasti terkait departemen lain, terkait departemen keuangan terutama ya kan karena membutuhkan biaya dan nah ini juga contohnya seperti ini nih ya. Jadi ini yang di sini nih ada bapak-bapak yang memang mesinnya langsung terhubung dengan exhaust ya gitu ya. Jadi ini menghasilkan uap gitu supaya uapnya tidak kemana-mana, maka langsung disedot oleh exhaust ventilasi dan langsung keluar udara yang tidak lagi terpakai di dalam ruangan itu. Contoh gampangnya ada misalkan di rumah kita, mungkin bapak-bapak misalkan istrinya atau ibunya ya mungkin misalkan kalau kita memang memenuhi rumah yang baik ya dapurnya itu udah ada exhaustnya. Jadi pada waktu memasak uap atau bau-bauan itu sudah langsung disedot oleh exhaust. Itu yang lebih bagus. Sehingga pada saat mungkin memasak, contohnya masak masakannya dengan
aroma yang kurang ya aroma yang menyengat, contohnya bisa makan masak ikan gitu, tidak langsung terbau satu rumah, tapi langsung tersedot ke atas, keluar, dan nanti keluarnya memang ke udara yang di luar. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan uap ya, mungkin bisa jadi ini uap panas atau lain sebagainya. Jadi tidak tersebar di dalam ruangan, namun langsung tersedot ke luar ruangan. Kemudian yang keempat itu ada teknik administratif. Nah, ini yang sudah saya sampaikan juga tadi di depan. Ada beberapa teknik administratif. Contohnya adalah mengatur jam kerja. Jadi Bapak sekalian ini misalnya ada yang jam kerjanya secara reguler, yang jam pagi sampai pulang sore, kayak gitu. Ada juga yang secara shift. Nah, itu sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya kalau shift itu pasti nggak mungkin ya, dalam satu bulan tuh shift satu terus, nanti bulan berikutnya shift 2 terus, bulan berikutnya shift 3 terus, nggak mungkin seperti itu. Pasti ada pergantian. Nah, ini pergantian itu juga sudah dilakukan analisa. Bagaimana pergantian itu bisa seefektif mungkin diterima oleh pekerja. Kemudian mengembangkan SOP atau prosedur sesuai dengan pekerjaan yang Bapak lakukan pastinya. Dan prosedur ini pun tidak semata-mata bertahun-tahun dipakai dengan prosedur yang lama. Prosedur kerja itu pasti mengalami namanya pengembangan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, disesuaikan dengan kondisi peralatan, mesin, dan lain sebagainya, kondisi manusianya juga. Itu. Kemudian menyusun content plan sebagai dasar penanggulangan bahaya, adanya sistem tangga darurat. Nah, ini saya rasa juga yang kalau kerja-kerja di perkantoran pasti ada tuh namanya simulasi kebakaran dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk dalam pengendalian administratif. Jadi apabila terjadi suatu potensi bahaya, harapannya memang pekerja itu bisa secara gampang tanggap dan melakukan action apa. Tuh. Melakukan edukasi atau pelatihan ini penting juga ya. Jadi saya harap memang Bapak-Bapak sekalian di tempat kerja memang sering dilakukan pelatihan atau edukasi terkait apapun, terkait itu untuk pengembangan yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak sekalian atau terkait dengan K3. Apalagi apabila pekerjaan Bapak sekalian ini mengandung potensi bahaya, harapan saya memang ada terus dan menerus itu edukasi terkait atau pelatihan terkait ketiga. Ada pemeliharaan mesin secara rutin, maintenance, pengembangan program higien, dan pemisahan lokasi. Nah, ini APD. Jadi ini yang terkait ini judulnya hilang ya, APD. Jadi APD ini merupakan alat pelindung diri yang pasti melindungi badan kita, ya mulai dari kepala sampai kaki, sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan potensi bahayanya pastinya. Jadi harapan saya juga perusahaan Bapak sekalian itu paham betul bahwa APD yang Bapak sekalian pakai itu memang sesuai dengan potensi bahaya, bukan asal ada aja gitu. Oke, mungkin itu dari saya terkait teknik pengendalian bahaya. Nah, untuk materi yang keempat ini, silakan Bapak sekalian apabila sudah mendengarkan video ini, silakan absen di kolom komentar, kemudian nama, ya nama Anda, kemudian jawab pertanyaan, kira-kira eh, Bapak itu di perusahaan, tidak perlu ditanyakan nama perusahaannya, Bapak itu di perusahaan itu bagian apa, kemudian kira-kira di dalam proses pekerjaan itu ada teknik pengendalian bahaya apa saja contohnya. Misalnya administratif, oh pada saat saya melakukan pekerjaan itu memang ada simbol-simbol ketiga. Atau saya sudah memakai alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya apa saja dijelaskan di dalam kolom komentar. Minimal saya harapkan memang semua 5 aspek teknik pengendalian bahaya itu ada di perusahaan Bapak sekalian. Apabila tidak ada, ya harapannya ada 3, minimal 3 adalah. Kalau engineering, kontrol itu pasti ada, administrasi juga ada, APD juga ada. Yang eliminasi dan substitusi itu belum tentu karena itu kembali lagi berhubungan dengan eh, keuangan ya, juga kebijakan. Kalau semakin tinggi efektivitas pengendalian bahayanya, pasti membutuhkan kebijakan yang lebih tinggi lagi dari manajemen. Namun kalau bahaya-bahaya yang seperti tadi oli berceceran kemudian dibersihkan itu juga termasuk eliminasi. Apabila memang itu ada, ya itu kita berarti
pernah melakukan pengendalian bahaya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan juga jawab pertanyaan teknik pengendalian apa saja yang kira-kira sudah dilakukan dalam job desk Bapak sekalian. Terima kasih. Salam sehat dan selamat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.